Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif As'ad dengan NIM 202205010140. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pemasaran Islam, yang dimana saya akan memaparkan materi yang berjudul lingkungan pemasaran dan sistem informasi pemasaran. Nah, yang pertama ada pengertian lingkungan pemasaran mikro. Nah, lingkungan mikro adalah lingkungan yang terdiri dari berbagai kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Adapun kekuatan itu terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Nah, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan, yaitu struktur organisasi perusahaan itu sendiri. Kedua, pemasok. Pemasok adalah perusahaan-perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Nah, kemudian ada perantara pemasaran. Nah, perantara pemasaran adalah perusahaan-perusahaan yang membantu perusahaan dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang atau jasa kepada para konsumen akhir. Nah, kemudian ada pelanggan, yaitu pasar sasaran suatu perusahaan yang menjadi konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan, apakah individu-individu, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, dan sebagainya. Nah, berikutnya ada pesaing. Dalam usahanya melayani kelompok pasar pelanggan, perusahaan tidaklah sendiri. Usaha suatu perusahaan untuk membangun sebuah sistem pemasaran yang efisien guna melayani pasar gelati disaing oleh perusahaan lain. Kemudian terakhir ada masyarakat. Nah, sebuah perusahaan juga harus memperhatikan sejumlah besar lapisan masyarakat yang tentu saja besar atau kecil menaruh perhatian terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan. Apakah mereka menerima atau menolak metode-metode dari perusahaan dalam menjalankan usahanya, ataupun karena kegiatan perusahaan pasti mempengaruhi minat kelompok lain, masyarakat. Nah, masyarakat memiliki 7 tipe. Yang pertama, masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat warga yang bertindak, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal. Nah, adapun pengertian lingkungan pemasaran makro. Nah, lingkungan makro ataupun eksternal adalah lingkungan yang terdiri dari kekuatan-kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi seluruh pelaku di lingkungan mikro perusahaan, yang terdiri dari demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Nah, ruang lingkup pemasaran makro ini adalah masyarakat luas. Lingkungan makro pemasaran terdiri dari yang pertama lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, dan lingkungan politik dan hukum, dan lingkungan sosial dan budaya. Sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran. Nah, yang pertama ada sistem informasi pemasaran adalah sesuatu sistem terorganisir yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh para pengambil keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Sistem informasi ini merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan produk, tempat, promosi, dan juga harga atau harga produk. Nah, komponen utama sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada data internal perusahaan, intelijen pemasaran, riset pemasaran, serta sistem pendukung keputusan. Nah, kemudian ada riset pemasaran. Riset pemasaran adalah alat penting untuk memahami pasar dan konsumen secara objektif. Dengan melakukan riset perubahan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, mengurangi risiko, dan menciptakan strategi yang lebih efektif. Mungkin itu saja pemaparan singkat dari materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.